Diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arya Daru Panguyunan, 39 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit isolasi atau lakban berwarna kuning di sebuah kosan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Selain itu, polisi juga menyebut barang milik korban juga tidak ada yang hilang. Polisi belum menemukan indikasi pembunuhan dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan istri, korban diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Kemarin disebutkan bahwa salah satu barang yang kerap dibawa Arya Daru berupa ponsel hilang dan belum ditemukan. Diduga ponsel yang hilang tersebut memiliki motif berkaitan dengan isu yang privasi dan sensitif. Apakah kematian diploma muda Arya Daru memang akibat bunuh diri atau memang sengaja dibunuh? Hingga kini publik masih menunggu kepastian terkait penyebab kematian korban yang masih menunggu hasil otopsi, termasuk hasil pemeriksaan histopatologi dan toksikologi. Tim TV One mengabarkan. Masih menjadi teka-teki. Dibunuh atau bunuh diri, Andi Kumala? Ataukah ada penyebab lainnya? Ya. Kita belum bisa memutuskan secara prematur. Betul. Karena kita masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Ya. Lalu bagaimana update terkini dari TKP? Ya. Saat ini kita akan bergabung dengan rekan kita Virgi Dainas yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Virgi, ada informasi terbaru apa yang Anda dapatkan dari lokasi? Maksud kami Sekarwanda, bukan Virginia Dainas ternyata ya, ada Sekarwanda di lokasi. Ya, baik. Selamat pagi, Philip Mala dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hampir 2 minggu kasus kematian dari diplomat muda Arya Daru Panguyunan hingga saat ini masih belum terungkap. Namun, fakta-fakta baru sudah mulai bermunculan, yang mana ini sudah dirilis dari pihak kepolisian. Diketahui Arya Daru ditemukan di dalam kamar kosnya dalam kondisi kepala tertutup plastik dan juga dilakban. Dan jika dapat saya gambarkan, di belakang saya ini merupakan tempat kejadian perkara di mana Arya Daru ditemukan di dalam kamar kosnya dalam kondisi meninggal. Jika saya bisa menjelaskan situasi terkini dari kediaman Arya Daru sendiri, sangat sepi pemirsa, tidak terlihat adanya aktivitas apapun dan kunci dari gerbang juga tertutup dan juga tidak terlihat adanya orang-orang yang melakukan aktivitas di dalam kos-kosan tersebut. Begitu juga dengan ada tulisan palang yang bertuliskan tutup, yang mana artinya masyarakat ataupun warga umum ini tidak dapat mengakses ke dalam kediaman dari Arya Daru Panguyunan. Arya Daru sendiri tinggal di kos-kosan ini dan diketahui ia tinggal di kamar 105. Dan ini ada fakta baru di mana ada 3 kunci yang dimiliki dari kamar kos yang dimiliki Arya Daru ini, di mana 3 kunci tersebut terkunci dari dalam. Ada jenis kunci manual ataupun gagang pintu, yang mana ini artinya bisa dibuka ataupun ditutup dari luar maupun dalam, dan juga kunci slot ataupun manual yang hanya bisa dikunci dan dibuka dari dalam. Dan yang ketiga ada kunci berjenis smart door lock, yang mana ini membutuhkan akses kartu yang hanya diketahui dan juga dimiliki oleh korban. Dan saat diketahui dan juga dilakukan olah TKP, ketiga kunci ini juga dalam kondisi terkunci dari dalam, sehingga ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat, siapa yang sebenarnya mengunci pintu tersebut. Selain itu juga diketahui ada rekaman CCTV yang menunjukkan Arya ini sempat datang ke Kementerian Luar Negeri, di mana ia membawa tas ke rooftop lantai 12 gedung Kemlu. Namun ketika turun, dirinya tidak membawa tas tersebut. Dan polisi juga sudah memeriksa sebanyak 15 orang saksi, yang salah satunya ini juga merupakan tetangga kos, kemudian lingkungan di sekeliling kos, kemudian juga rekan kerja dan juga pihak keluarga. Pihak Kompolnas juga ikut turun dan mengetahui, mengidentifikasi dari kasus ini, dan mereka mengatakan bahwa ada 3 lokasi penting yang harus diselidiki lebih mendalam. Salah satunya adalah kos-kosan milik Arya Daru, kemudian pusat perbelanjaan dan juga gedung Kementerian Luar Negeri. Dan di sisi lain, hingga saat ini juga masih belum diketahui di mana sebenarnya keberadaan
keberadaan telepon genggam ataupun handphone milik Arya Daru, karena memang itu merupakan kunci penting yang harus dimiliki oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi bagaimana sebenarnya dari kejadian yang dialami oleh Arya Daru. Dan juga hasil uji lapor juga sudah dilakukan dan masih terus dilakukan pendalaman. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami berbagai bukti dan juga mengidentifikasi keterangan dari berbagai saksi. Dan tentu kita akan terus menantikan bagaimana nanti hasil dari penyelidikan oleh pihak kepolisian. Demikian, Philip dan Mala. Baik, terima kasih atas laporannya Sekarwanda dari TKP pembunuhan ataupun dibunuh dari sosok Arya Daru begitu ya. Iya, masih dicari tahu ya, apakah ini pembunuhan ataukah bunuh diri atau seperti apa. Tapi di media sosial sudah ramai berseliweran bahwa ini para netizen, detektif netizen berspekulasi bahwa Arya Daru ini dibunuh, Andi Kumal. Iya, apakah terlalu prematur untuk menyatakan bahwa Arya Daru dibunuh? Akan kita bahas sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, mengenai misteri kematian dari diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Diharapkan ini masyarakat tidak dulu mentah-mentah mempercayai spekulasi yang berkembang di sosial media, di publik mengenai penyebab kematiannya. Karena ini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Nah, mengarah kemanakah penyelidikan kepolisian dan apakah analisa-analisa yang selama ini berkembang sudah bisa menghasilkan titik terang atau menjurus pada suatu penyebab tertentu? Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Di studio sudah ada Prof. Ci Juliati Hisham, kriminolog UNJ. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Sehat, Prof? Juga, alhamdulillah. Semakin seru kayaknya ya membahas ini, banyak sekali spekulasi. Penasaran, betul. Kemudian dan juga sudah terhubung dengan kami melalui sambungan Zoom ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji selaku Kabareskrim Polri 2008-2009. Selamat pagi, Pak Susno. Selamat pagi, TV One sekalian. Selamat pagi, Prof. Pagi juga, Oke, selamat pagi. Saya sebelum ke Prof, saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, lazim nggak sih hingga 3 minggu ini belum ada hasil dari pihak kepolisian yang diumumkan terkait apakah memang bunuh diri atau dibunuh ini Arya Daru, Pak? Baik, pertama kita kasus ini tambah menarik, tapi tambah mengerucut ya, karena ada ditemukan fakta baru tentang Arya Daru sebelum meninggal, gitu kan, dia belanja di mall gitu, kemudian pergi ke rooftop daripada kantornya di lantai 12 membawa ransel dan membawa tas belanjaan. Selama 1,5 jam lebih kurang turun ransel dan tas belanjaannya tinggal. Sebelumnya ada komunikasi telepon. Kemudian saat meninggal ada lilitan lakban di kepalanya. Kemudian pintu kamar terkunci tiga bel gitu kan. Kemudian semua terkunci dan menurut Kompolnas dan penyidik bahwa tidak ada kerusakan di plafon kamar tidur maupun di plafon kamar mandi. Kemudian CCTV tidak menangkap siapapun yang lewat di situ, 2 CCTV ya, lewat di depan kamarnya kecuali penjaga. Nah, kemudian waktu di atas rooftop Arya Daru apa bahasa Jawanya celingak-celingok melihat ke bawah gitu kan. Nah, ini tak makin fokus gitu kan. Nah, yang saya yakin polisi sudah sampai pada 80% lah kesimpulan mungkin ya. Tinggal untuk meyakinkan itu perlu bukti saintifik yang berupa hasil laboratorium forensik yang disitulah akan mengetahui laboratorium forensik hasil otopsi ya, yang akan mengetahui apa penyebab kematian daripada korban. Kemudian apakah karena racun, apakah karena obat, apakah karena kekurangan oksigen, apakah ada hal dari luar ya, misalnya pemukulan, penusukan dan sebagainya. Kemudian akan diketahui juga perkiraan meninggalnya jam berapa. Nah, melihat situasi ini, kalau saya berpendapat ya, yang paling menentukan, yang paling urgent dari semua ini adalah hasil daripada membuka laptop dan membuka HP daripada korban. Di situ akan terpantau pembicaraan korban dengan istri, pembicaraan korban dengan orang lain, kemudian WA,
SMS atau email daripada korban itu akan terpantau semua, dan ini kita kaitkan nanti dengan yang paling bisa memberikan keterangan adalah orang terdekat daripada korban, yaitu istrinya dan teman-teman kantornya. Ini saya yakin polisi sudah mengantongi 80% kesimpulan lah. Tinggal nanti bagaimana hasil daripada otopsi. Insya Allah ini terungkap ya. Iya, Pak Susno. Tadi Pak Susno sendiri mengatakan bahwa bukti krusial adalah laptop dan juga HP. Nah, spekulasi terbesar yang berkembang adalah salah satu HP hilang. Apakah ini sengaja dihilangkan untuk menghilangkan jejak atau terkait dengan informasi rahasia tertentu? Menurut Pak Susno seperti apa? Kita tidak berspekulasi ya, tapi HP-nya kan ada yang tidak hilang. Yang tidak hilang ada, laptopnya juga ada. Kemudian asal daripada lakban juga sudah ketahuan kan, istrinya mengatakan bahwa lakban itu dibeli di Jogja. Kemudian masih ada juga satu lagi tertinggal di Jogja. Dan kita kaitkan juga dia akan berangkat ke luar negeri. Orang Deplu biasanya kalau berangkat ke luar negeri packing barang. Nah mungkin dia akan packing barang di Jakarta yang mau dibawa ke Finland ya kalau tidak salah, itu dipacking pakai lakban itu. Tapi nggak taunya lakban itu malah dipakai di kepala ya. Kita berduka cita lah. Baik, kita minta tanggapan dari Prof. C. Prof. C, kalau dari banyaknya spekulasi yang berkembang, karena kita tahu ya banyak yang mendadak detektif nih di kasus ini. Tapi kalau dari gitu dari kacamata kriminolog, apakah ada salah satu indikator mungkin dari pola di TKP atau mungkin dari bukti-bukti yang sudah didapatkan oleh kepolisian yang mengarah kepada salah satu pelaku begitu ya? Dari salah satu, apakah dibunuh atau bunuh diri atau seperti itu? Makasih ya Mbak. Nah, tadi kita sudah nyimak apa yang dikemukakan oleh Pak Susno. Memang kemungkinannya kan banyak ya. Kemungkinan tuh banyak. Apakah kemungkinan dia bunuh diri, atau dibunuh, atau kecelakaan tanpa sengaja menyebabkan dia mati gitu kan. Itu semuanya belum jelas kan, gitu loh. Tapi mungkin saya ingin tahu juga gitu hasil pemeriksaan polisi di TKP pada saat pertama gitu loh. Kan sekarang kita sudah canggih ya. Ketika melihat jejak yang ada di sana, mungkin kan bisa pakai drone tuh. Kita melihat apakah di sana ada jejak kaki lain selain kakinya si pelaku atau si korban. Nah, kita nggak tahu. Kalau dia misalnya bunuh diri, berarti di sana kemungkinan cuma ada jejak si korban. Tapi kalau misalnya ada sepatu yang lain, kemungkinan ada orang lain masuk, gitu ya. Itu yang perlu kita lihat juga. Nah, melihat dari situasi tempat kos, itu kan sudah menggunakan double kunci ya. Tapi yang heran lagi, itu kosan yang sangat premium, kok jendela nggak ada tralisnya ya? Itu juga menyebabkan kan kita jadi bertanya-tanya, itu sebenarnya bagaimana keadaannya? Nah, kalau tadi dikaitkan dengan dia datang ke rooftop, kita harus bisa melihat jenazah itu ditemukan jam berapa, kita harus ambil garis ke belakang, 10 jam sebelumnya, berarti itu kan sudah kaku mayat. Nah, 10 jam sebelumnya itu berarti kita bisa memperkirakan korban itu terakhirnya kapan. Nah, dengan hal itu kita bisa jeda waktu, ketika dia naik ke rooftop itu jam berapa, tanggal berapa, hari apa, dengan waktu yang kemungkinan dia meninggal pada jam berapa, sesuai dengan kaku mayat yang terjadi. Dengan space waktu itu, kita bisa memperkirakan ada apa dengan waktu yang sesempit itu. Nah, seperti itu kalau menurut saya gitu. Jadi, kita bisa melihat barangkali Pak Polisi sudah mencari data-data sejauh itu. Cuma kan barangkali belum dikemukakan untuk masyarakat. Nah, tapi di masyarakat ya biasa lah namanya netizen ya. Jadi dia semua sekarang sudah menjadi detektif semua. Kita juga bingung ya, dari mana sih dia? Harusnya kan ngelihat berdasarkan fakta dan data, tapi kan mereka cuma bicara. Tapi kan mereka bicara juga karena melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada dari kasus ini, Prof. Artinya kan misalnya kalau CCTV. kita lihat CCTV, lakban yang begitu rapi, kemudian fakta-fakta lain yang juga mungkin menurut netizen bahwa ini kasus pembunuhan, begitu, Prof. Ya, itu mereka sahaja membicarakan seperti itu ya. Karena melihat dari laporan di media bahwa korban itu pakai plastik. Ya, betul. Terus diperban dengan rapi, lakban rapi.
terus tidur dalam keadaan berselimut. Nah, sekarang kita untuk membuktikan hal itu, apakah perbuatan seperti itu bisa dilakukan oleh orang lain secara normal? Artinya kita rekonstruksi, coba orang lain menggunakan seperti yang terjadi pada korban, bisa nggak kayak gitu? Mungkin masyarakat atau netizen itu logika berpikirnya ke sana, logika berpikirnya. Jadi dia bilang ini pasti pembunuhan gitu kan. Nah, karena pakai plastik, tentu kan udah nggak bisa napas atau pengap, gitu kan. Ditutup lagi pakai lakban, ya gitu kan. Karena ketika lakban itu kan kita mesti rapi, kan tadi kan rapi kan. Kemudian berselimut setelah pakai lakban dan plastik, apakah itu masih bisa terjadi dalam keadaan normal? Itu yang ada dalam pikiran netizen barangkali. Barangkali gitu. Semakin menarik ya. Nah, nanti kita akan gali lebih dalam. Apakah jika memang ini pembunuhan dengan minimnya jejak, apakah dilakukan oleh profesional? Nanti kita akan tanyakan lagi ke Prof, tapi kita jeda terlebih dahulu. Kami jelaskan bahwa korban itu berada di rooftop gedung Kemenlu itu kurang lebih 1 jam 26 menit 56 detik. Saya ulangi, 1 jam 26 menit 56 detik. Yang mana terdapat di CCTV bahwa korban itu naik ke lantai 12 membawa tas ransel dan karton tas, yaitu body bag. Setelah dia naik ke rooftop selama 1 jam 26 menit 56 detik, dia turun, terlihat jelas yang bersangkutan sudah tidak lagi membawa tas dan body bag tersebut. Dan 1 hari setelah ditemukan kondisi korban sudah tidak menyawa di kos-kosan, setelah dari penyelidik menerima laporan, 1 hari setelah itu penyelidik langsung mencari dan tas tersebut serta body bag tersebut sudah ditemukan, ya, dan sudah dalam sudah dari minggu kemarin sudah kita analisa oleh penyelidik dan sudah saat ini tinggal menunggu dari hasil lapornya saja, Mbak. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Jenderal Susno Duaji lagi. Pak Susno, jika kalau kata AKBP Ronald tadi, tas dan juga goodie bag yang dibawa ke rooftop lantai 12 ini sudah ditemukan oleh polisi. Kira-kira fakta-fakta apa yang bisa diambil dari penemuan barang-barang korban ini, Pak Susno? Iya, ini memperkuat mengapa si korban berada di lantai 12. Di lantai 12 itu tidak lazim, karena itu bukan tempat ngopi dan waktunya pun malam hari ya. Jam 9 lewat sekian malam sampai dengan jam berapa itu 23 ya. Sehingga 1 jam 26 menit sekian. Di atas itu nampak dia sendiri celingak-celinguk keluar, kemudian meninggalkan tas gendongnya dan tas belanja. Nah, kemudian pulang. Jadi polisi sudah membuat waktu ya, seminggu sebelum kejadian sampai dengan saat hari kejadian, sampai dengan ditemukan jenazah itu, CCTV yang dipantau yang di Kementerian Luar Negeri yang berada di tempat kos-kosan gitu. Nah, tidak ada di tempat kos-kosan kita kaitkan orang lain yang masuk ke kamarnya, tidak terpantau oleh CCTV. 2 CCTV berada di situ. Kuncinya 3. Kemudian kerusakan plafon tidak ada. Kemudian lagi sidik jari orang lain ditemukan di situ, termasuk di lakban, tidak ada. Nah, ini memperkuat dugaan apa? Jadi teori kematian seseorang ya dibagi 2, 1 meninggal wajar karena sakit atau karena usia, yang kedua karena tidak wajar. Ini nampak sekali kematian tidak wajar. Nah, tidak wajarnya itu karena 1 dibunuh, 2 bunuh diri, 3 kecelakaan. Kemungkinan masih ada 3 ini. Nah, kemungkinan untuk dibunuh ini makin kecil dia ya. Makin kecil karena apa? TKP-nya utuh, bagus gitu ya. Sidik jari orang lain nggak ada. Nah, kematian karena kecelakaan, misalnya minum obat yang berlebihan atau melakukan sesuatu yang di luar harapan daripada korban, ini nanti akan terjawab oleh hasil otopsi. Hasil otopsi yang akan menjawab apakah meninggal karena kurang oksigen, apakah meninggal karena racun, apakah meninggal karena dosis obat, dan lain-lain.
Nah, tinggal satu lagi, apakah meninggal karena bunuh diri? Nah, ini juga akan terjawab oleh hasil otopsi dan diperkuat oleh alat bukti lain. Apa alat bukti lain? Analisa daripada hasil pembicaraan atau hasil komunikasi telepon, hasil daripada laptop, kemudian keterangan-keterangan ahli seperti psikolog, psikiater, kemudian termasuk keterangan saksi. Saksi siapa? Saksi terdekat adalah istrinya, saksi terdekat adalah orang yang jaga di tempat kos, kemudian saksi terdekat adalah tetangga kamarnya, saksi terdekatnya adalah teman kerja. Polisi tidak akan mengumumkan hasilnya sebelum mendapatkan bukti-bukti forensik, karena itulah yang akan mendukung daripada keterangan-keterangan yang didapat Polri yang tidak akan terbantahkan. Tentang netizen berpendapat lain itu bagus, biar aja itu kreatif dan itu pasti dipantau oleh Polri. Karena setiap pendapat netizen itu disaring oleh Polri menjadi teori-teori polisi yang satu persatu dianalisa, nggak apa-apa. Ya biarlah netizen berpendapat gitu karena perhatiannya sangat besar dan mendorong Polri untuk bekerja lebih bagus lagi. Kalau salah polisi bekerja maka akan banyak dapat hujatan gitu ya. Baik Pak Susno, Anda sebagai mantan Kabar Reskrim sendiri melihat kasus seperti ini dengan begitu banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang ada, apakah ini suatu kasus yang memang cukup sulit atau rumit untuk dipecahkan seperti itu? Tidak, berkali-kali dari awal saya katakan ini kasus yang paling lengkap ya. Beda dengan penemuan jenazah di dalam karung yang dimutilasi, yang siapa korbannya pun tidak dikenal. Jadi polisi harus mengidentifikasi jenazah dulu. Kalau ini korban jelas, kemudian alamat, nama, identifikasi jelas, CCTV ada, bahkan ditambah lagi CCTV yang ada di Kementerian Luar Negeri, kemudian sidik jari ada, kemudian HP ada, laptop ada, saksi ada, saksi istri, saksi penjaga, saksi tetangga kamar, saksi teman kerja. Jadi ini suatu kasus yang sangat lengkap, tinggal penyidik Polri bagaimana merangkai puzzle ini didukung alat bukti forensik yang namanya physical evidence yang tidak terbantahkan. Lengkap sekali ini. Mengapa lama? Karena ada beberapa yang di luar kemampuan Polri untuk mendapatkannya. Apa itu? Hasil daripada melacak komunikasi yang berada di HP ataupun berada di dalam laptop itu bukanlah di tangan Polri, itu di tangan operator daripada telepon. Apakah itu teleponnya Telkomsel, apakah kartu Halo, apakah XL dan sebagainya. Polri harus mengadakan mengirim surat meminta rekaman-rekaman itu. Yang kedua, hasil otopsi. Polri tidak melakukan otopsi sendiri, tetapi pakar-pakar di bidang itu, pakar toksikologi, pakar bedah, kemudian seluruh organ tubuh diambil sampelnya. Hatinya, limpahnya, kemudian jantung, bahkan mungkin sampai ke otak dan sebagainya. Dan itu dianalisis oleh pakar-pakar yang terkait dengan bidang itu. Kemudian mereka membuat berita acara, menyimpulkan penyebab kematian apa, menyimpulkan jam kematian apa. Nah, penyebab kematian memang tidak menohok langsung ini dibunuh. Oh tidak, tetapi dia katakan ini kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen akibat apa? Oh ini karena ya begitulah. Baik, terima kasih Pak Susno. Saya ke Prof. Ci. Sebenarnya tidak sulit bagi kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Hanya polisi tinggal menunggu hasil otopsi saja dan juga hasil jejak digitalnya. Bagaimana tanggapannya, Prof? Ya, terima kasih ya. Sebenarnya gini, kalau memang datanya lengkap, polisi bisa segera mengungkapkan gitu. Tapi kan sekarang polisi harus lebih detail lagi, mencari kemungkinan-kemungkinan tadi. Kalau misalnya dia memang mati bunuh diri, kan harus dicari bunuh dirinya karena apa, faktor apa yang menyebabkan dia bunuh diri dan sebagainya. Baru nanti dikaitkan dengan hubungan dengan tetangga kosnya, dengan bagaimana dengan teman-teman di kantor, bagaimana hubungan dengan keluarganya, kan seperti itu. Kalau misalnya dia bunuh diri, berarti ada permasalahan. Nah, kalau misalnya dia dibunuh, kan Pak Polisi juga harus mencari motif apa ya yang menyebabkan dia dibunuh. Apakah terkait dengan
masalah internal atau dengan eksternalnya. Nah, ini yang harus kita cari. Jadi polisi di sini tidak bisa sekedar karena begini-begini ngikutin netizen, tidak bisa ya. Kita kan harus berdasarkan data dan fakta gitu loh. Tapi barangkali bisa juga kita tambahkan misalnya ya, saya belum dengar ya selama ini, itu kenapa yang namanya CCTV bisa mati gitu loh. Pada saat malam kejadian. Betul. Itu blackout-nya itu berapa jam. Nah, apakah itu bisa ditanyakan kepada orang yang ada di sana, misalnya kepada penjaga kos atau kepada pemilik kos. Karena biasanya servernya itu kan adanya di mereka. Gitu. Mungkin itu bisa menambah data barangkali untuk pihak kepolisian agar supaya bisa kita lihat sehingga kronologis CCTV pada malam itu lengkap, karena biasanya CCTV itu kan 30 hari. Iya, betul. Nah gitu kan, dia kan lengkap, ini kan baru tanggal 8, berarti kan biasanya dia harus sampai tanggal 30. Berarti kalau belum diutak-atik menurut saya ya, itu kan berarti masih lengkap. Nah gitu, nah sekarang katanya tidak lengkap. Nah itu mungkin menimbulkan kecurigaan. Nah itu juga barangkali yang netizen jadi detektif. Tapi Prof, kalau Prof sendiri melihat dari kacamata Prof sendiri, melihat secara kasat mata begitu ya TKP dari penemuan korban begitu. Apakah ini memang sesuatu hal yang lazim, bunuh diri begitu? Ya, kalau kita katakan apakah ini bunuh diri yang lazim, kalau dari datanya gitu kan, dia pakai plastik, kemudian dilakban, kemudian habis dilakban terus dia pakai selimut gitu, ya agak sulit diterima ya. Walaupun tidak ada penemuan kalau dari Pak Susno sendiri, minim jejak. Minim jejak. Ya, minim jejak. Kalau minim jejak, di era sekarang ini tuh semua bisa terjadi. Misalnya, kalau katanya nanti arahnya pembunuhan, berarti si pelaku menggunakan handscoon. Profesional, pakai sarung tangan, pakai sarung sepatu, sehingga tidak nampak data, ya kan? Jadi tidak ada jejak. Nah, kemudian ada kunci yang maksudnya bisa saja dari jendela itu. Kemudian dia keluar, dia masukin, dia kuncikan pintunya, dia keluar, kan bisa. Kalau memang seperti itu. Tapi kan kita ini datanya belum lengkap. Masih menunggu begitu. Masih menunggu. Nah, gitu. Jadi kita mau melihat ini arahnya seperti apa. Menurut saya masih ada data yang perlu dicari oleh pihak kepolisian atau memang belum diumumkan. Itu tadi loh penyebab CCTV-nya itu blackout itu kenapa gitu loh. Nah, apakah sudah ditanya juga sama pihak penjaga kos dan pemilik kos? Kenapa itu kejadian gitu loh. Itu mungkin tambahan dari tugas polisi begitu berat untuk mengungkap kasus ini begitu ya, luar biasa menjadi perhatian publik. Itu yang menjadi masalahnya, bahwa seluruh publik juga bertanya-tanya dan menunggu apa ini kasus ini mau kemana arahnya begitu ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Cik. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Susno sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, dialog kami terkait bagaimana teka-teki, misteri begitu ya dari kasus pembunuhan Arya Daru ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.